Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah hadir memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah hadir memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan Kampus SLB Negeri Pembinaan Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Haji Muslikin ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasa ya Pak? Ya. Oke. Permisa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisa, sebelum kita saksikan tayangan berikut. Permisa, baik Pak Ustadz, apa topik kita hari ini? Madrasah Ramadan. Baik Pak. Takwa Ya, ya. oke, baik Pak, boleh dijelasin maksud dijelasin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami merasa senang, haru, berbahagia ketemu di acara Ramadan di SLB Negeri Yogyakarta di media TIK-nya. Baik-baik semua, alhamdulillah anak bisa menyajikan. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan madrasah Ramadan dalam rangka meraih takwa. Pada dasarnya Ramadan telah memberikan didikan pada kita yang cukup banyak. Maka ada setidak-tidaknya ada 4 hal yang patut kita catat. Apa yang bisa kita nikmati dari didikan Ramadan? Kira-kira apa menurut panjenengan? Ramadan telah mendidik kita, mengajari kita, apa diantaranya? Berpuasa. Ya, berpuasa. Tapi menahan hawa nafsu lah. ya, diantaranya itu. Tapi coba saya bahasakan. Pertama, Ramadan pada dasarnya mendidik kita dengan kedisiplinan. Ya. Bahwa disiplin dalam hal yang halal, haram, termasuk disiplin waktu. Contoh, kalau kita sudah kumandang subuh, berarti kan kita sudah harus menahan diri tidak makan dan minum. Disiplin kan? Iya. Begitu juga di siang hari dan di sore hari ketika sudah ada, kita juga itu diantara kedisiplinan. Belum kedisiplinan. Bagaimana mengajari kepada kita Ramadan ini tentang makna keikhlasan dan kesabaran. Walaupun sudah disiplin, tidak ikhlas, tidak sabar, akhirnya hanya di hatinya merasa dalam bahasa Jawanya gedumel itu apa? Gedumel di dalam dada itu, rasa tidak enak, rasa mangkel ya. Padahal kita nggak enak. Maka dari itu harus ikhlas dan sabar. Yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan didikan dari Ramadan itu bisa membedakan. Kalau dalam bahasanya furqan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diizinkan saatnya makan, mana yang tidak.
yang keempatnya takwa. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang takwa buat kita semua, terutama di anak-anak, di keluarga besar, guru, Pak Guru, dan saya sendiri tentang mengapa kok takwa. Karena di Quran surat Al-Baqarah 183 itu kan sudah banyak yang menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Hei orang yang beriman, itu kalau dalam bahasa ya siap saya orang beriman, aneh lah panggilannya. Pak, kita istirahat dulu ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau lewat tayangan berikut ini. Oke Pak, boleh dilanjutkan. Ya. Oke Pak. Ya, kita lanjutkan. Hei orang yang beriman, ya siap. Untuk apa tuh sebenarnya dipanggil itu? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untukmu berpuasa. Nah, bagaimana puasanya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang soleh dan solehah. Dan puncaknya seperti yang dicontohkan Nabi Rasul. Berikutnya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, karena ini bagian takwa, ini wasiat dari Rasulullah. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqu. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu bertakwa. Takwa pada dasarnya merupakan wasiat Nabi Rasul. Maka setiap Jumat bagi orang beriman yang Jumatan juga disampaikan. Cuma persoalannya sebenarnya takwa itu yang seperti apa, terus bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Maka saya ngambil dalam Madrasah Ramadan karya Dr. Rohib Nasir Jani dan Dr. Muhammad Al-Muqaddam. Sederhana sebenarnya kalau kita bisa menyampaikan. Takwa adalah ketika bapak, ibu, anak-anak termasuk keluarga besar SP terhadap kehidupan ini merasa diawasi oleh Allah, dan ketika berbuat yang tidak baik itu merasa bahwa Allah itu murka. Sederhananya, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Nah, bisa juga misalnya bapak, ibu, anak-anak yang berada di satu rumah, pintunya bagus, terkunci, tidak ada orang, di situ ada makanan, minuman yang lezat-lezat, di siang hari rela tidak makan, tidak minum, padahal tidak ada yang ngawasi, haus, lapar, dan dia menunggu sampai berbuka. Itu juga takwa. Ya. Nah, juga bisa berarti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz, bahwa bukan sekedar menahan lapar atau makan minum, bukan sekedar sholat malam tarawih ataupun puasa siang hari, meski itu tetap harus dilakukan ya, tapi lebih dari itu hendaknya juga meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan menunaikan segala yang diwajibkannya. Misalnya itu juga takwa. Bisa juga ketika bapak, ibu, anak-anak dalam keadaan lelah dan letih lalu mendengar azan asar, lantas bergegas berwudu, pergi ke masjid, menunaikan sholat jamaah dengan baik, itu juga takwa. Atau kadang ada orang yang berbuat masa bodoh terhadap kita, terhadap anak-anak, mencela, menghina, mengejek, miso-miso umpamanya.
di rumah maupun di jalan teriak-teriak. Lalu kita menyikapinya dengan baik, dengan santun, ya, dan kita mengarahkannya, kita sedang berpuasa nih. Terus akhirnya bisa lalai, bisa begitu. Itu juga takwa. Ya, Masya Allah. Juga ketika kita sudah nyiapkan ada alarm besok supaya bisa bangun, belajar dengan baik, taat pada orang tua, bakti pada orang tua, guru, teman-teman, itu juga takwa. Maka dari itu takwa adalah seluas kehidupan. Poinnya apa? Ketika orang ada penderitaan, fakir, miskin, itu juga takwa. Kita istirahat dulu ya Pak. Ya. Baik pemirsa, itulah makna. Sebelum kita lanjutkan, ada mau lewat video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Oke Pak, boleh dilanjutkan. Ya. Poinnya bahwa ketika Bapak, Ibu, anak-anak juga memiliki keinginan untuk mengetahui pandangan agama dalam masalah tertentu, belajar buku-buku termasuk belajar agama, mengisi bulan Ramadan dengan baik, ini juga bagian dari takwa. Lalu sederhananya bagaimana? Abu Darda menyampaikan bahwa kesempurnaan takwa yaitu ketika seorang hamba takut kepada Allah walaupun karena kejahatan sekecil apapun, dalam bahasa sebesar zarah atau dulu biji sawi, ataupun sekarang mungkin sekecil atom, bahkan ada atom negatif, atom positif, ya. Kalau kita bisa meninggalkan bagian hal yang dipandang itu harus ditinggalkan, dan dia harus paham bahwa itu haram, begitu juga memilih yang halal supaya dapat ridhonya Allah, itu takwa. Maka dari itu sekali lagi dalam kajian kita, satu, rasa gembira di bulan Ramadan. Bagaimana rasa gembira puasa, tidak mudah marah-marah, tidak berontak, itu juga takwa. Bagaimana kita gembira waktu tadarus, waktu taraweh, mengikuti dengan tertib. Maka ini butuh pembelajaran, dan itulah pelajaran yang diberikan oleh Ramadan, menjadi orang yang arif, orang yang sabar, disiplin, dan pada akhirnya bisa menjadi takwa. Semoga kalau kita bisa takwa, segala persoalan kehidupan kita diberi pertolongan oleh Allah dan diberi jalan keluar. Semoga Bapak, Ibu, anak-anak semua dengan segala kemampuan yang ada mengoptimalkan diri, jangan merasa saya seperti ini aja apa bisa takwa, ya. Insya Allah bisa, dan mari kita optimalkan di dalam bulan Ramadan ini, meraih madrasah Ramadan, menjadi insan yang bertakwa, dan orang yang takwa adalah orang yang unggul, orang yang mulia, tidak memandang pangkat, derajat maupun kekayaannya. Orang yang fakir, miskin, berkebutuhan khusus bisa jadi orang takwa ketika itu dia berbuat bagus, berbuat baik. Dan orang kaya berpangkat derajat belum tentu jaminan bisa takwa kalau tidak digunakan dalam kebaikan. Tapi orang kaya bagus berpangkat derajat juga bisa jadi orang takwa. Sekian mungkin aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Semoga manfaat dan semoga kita bisa jadi yang banyak bertakwa. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oke, baik pemirsa, itulah makna. Sebelum kita lanjutkan pada. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 siang sampai jam 11 siang hanya di TK Jogja Official. Pemirsa, kita coba tanyakan pertanyaan pertama. Pak, apa arti takwa, Pak? Ya. Takwa sebenarnya banyak sekali, ya. Kalau sederhananya, saya mungkin jawabnya dari hurufnya. Tak bisa berarti tawadhu, rendah hati. Qaf, qanaah, menerima apa yang ada dengan rasa syukur, ikhlas, termasuk ada anak kita, keluarga kita, ibu kita, bapak kita, sekolahan kita tetap dipelihara bagus. Yang berikutnya wawunya adalah wirai, mengambil yang halal,
terus menghindari yang haram, yang ragu-ragu tinggalkan. Atau takwanya dari yakin, yakin semua yang baik itu diberi balasan oleh Allah, yang baik dan yang tidak baik itu singkatnya. Tapi ini bisa diterjemahkan di dalam segala kehidupan. Sederhananya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi ada lagi satu, takwa bermakna kehati-hatian, karena ada dialognya antara Umar bin Ubay dengan Umar bin Khattab. Umar bin Ubay tanya pada Umar bin Khattab, apa itu takwa? Sama dengan pertanyaan Mas Lain dari Satria. Satria. Ternyata dibalik tanya, Mas Satria pernah berjalan di satu tempat yang ada durinya, ada lubang-lubangnya, pernah? Pernah. Oh, bagaimana berjalannya? Jalan kaki. Ya, jalan kakinya diangkat tumitnya pelan-pelan, gitu. Ya, supaya tidak kena Iya. duri, tidak kena sampai tujuan. Nah, baru dijawab oleh Umar, itulah takwa. Berarti apa? Sikap waspada, kehati-hatian, biar sampai selamat, sampai tujuan. Nah, tujuan kita kehidupan akhirat, supaya kita hidup dalam keadaan selamat, dan Allah yang memberikan selamat, dan kita masuk surga dalam keadaan selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam wa takhilna jannata darussalam. Semoga hidup kita selamat, Allah yang memberikan selamat, dan kita masuk surga dalam keadaan selamat. Semoga kita jadi hamba yang bertakwa. Jangan lupa subscribe. Ada pertanyaan keduanya Pak. Cara disiplin yang benar gimana Pak? Cara Disiplin yang benar. disiplin yang benar, ya. Satu, disiplin yang benar, kita harus mendisiplinkan diri dalam hal-hal yang sifatnya memenuhi perintah Allah, termasuk puasa, termasuk sholat, termasuk mendisiplinkan belajar, membaca Quran. Itu sederhananya, ya. Kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri itu, nanti ada power of habit, kekuatan kebiasaan. Orang kalau sudah terbiasa begitu, akhirnya itu pertama. Yang kedua, supaya kita juga terus belajar dengan orang lain. Karena kita itu merasa sudah takwa, ternyata belum apa-apa. Teman saya jauh lebih tahu belajar, berinteraksi, saling belajar. Ya. Dalam bahasa belajar itu ada 4 tahapan: learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be yourself. Apa itu? Belajar untuk mengetahui. Itu teorinya puasa ini. Tapi setelah dilakukan, belajar untuk dilakukan banyak. Nah, berikutnya belajar bersama orang lain. Sebenarnya memahami dirinya sendiri. Insya Allah itu akan bisa menjadi terjawab bahwa mendisiplin diri untuk menjadi hamba yang bertakwa. Insya Allah tentu membangun komunitas bersama orang-orang soleh sehingga kalau tahu minasolihin. Gitu ya. Terima kasih. Kita chat dulu ya Pak. Baik, kita saksikan tangan berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Oke, kita lanjut pertanyaan final, yaitu pertanyaan ketiga. Cara mengeluarkan waktu untuk mendekat dengan terhadap Allah. Ya. Menggunakan apa? Waktu. Ya, Jadi waktu-waktu yang mustajabah dan mendekatkan diri kepada Allah itu diantaranya di dalam surat Muzammil itu kan ada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thultsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka, dan seterusnya, ya. Bahwa Tuhanmu maha mengetahui engkau berdiri di waktu malam di sepertiganya, separuh atau kurang. Maka di waktu-waktu malam kita tidak dihabiskan untuk di dunia gemerlap atau dugem, ya, gemerlap hiburan, itu tidak dihabiskan untuk tidur. Jadi bangun di waktu malam memohon kepada Allah, dan sepertiga, kalau separuhnya itu jam 12 malam, sepertiga berikutnya ini bisa ke belakang menjelang subuh itu sudah jam 3. Kalau kita sahur, kalau ke maju bisa jam 9. Jadi hal ini setelah waktu. Yang kedua juga
waktu puasa ini. Waktu puasa ini orang yang berpuasa termasuk doanya mustajabah. Maka doa yang baik di waktu Ramadan, mudah-mudahan SLB dan keluarga besarnya sehingga bisa lebih maju, bagus, tayangan-tayangannya bisa manfaat banyak orang. Kita di antara itu bisa tadi dari sisi waktunya. Anda di waktu fajar, karena waktu fajar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Waktu fajar malaikat turun, maka Allah mengirim itu untuk mengurus segala urusan dengan keselamatan. Sehingga terbit fajar, maka jangan sampai kita kehilangan waktu fajar. Dan banyak sebenarnya ada wal nasri, ada tapi secara waktu itu ya. Kalau orangnya tadi yang sedang puasa. Dan saya rasa di sembarang waktu kita selalu ingat dan merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan manfaatnya. Tentu madrasah Ramadan sebelum saya akhiri bahwa terlalu banyak didikan yang diberikan, tinggal kita mampu memetik hikmah atau tidak. Tapi kalau bisa mampu memetik hikmah, insya Allah akan memperoleh kebaikan yang banyak. Semoga kita bisa memaknai Ramadan dengan ceria dalam takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sampailah kita di ujung acara. Sebelumnya apa yang disimpulkan oleh Ustadz? Ya, jadi kesimpulannya satu, puasa adalah memberikan didikan yang luar biasa terhadap kehidupan ini, terutama tentang takwa. Nah, takwa bisa dijabarkan di dalam segenap kehidupan, baik anak-anak, remaja, orang tua, dan itu dibutuhkan sepanjang generasi. Maka takwalah kamu di mana saja berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Jika kamu berbuat yang kurang baik, segera iringi perbuatan baik dan berakhlaklah mulia kepada manusia. Semoga kita juga gembira ketika ketemu orang-orang takwa, dan kita siap jadi orang takwa sehingga tetap gembira ceria dalam takwa. Terima kasih. Perbisa, waktu jua yang membatasi, kita semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di TIK Jogja Official. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.